Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Jalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan yang wajib, kerjakan yang wajib, jalankan yang sunnah, tinggalkan yang haram dan jauhkan yang makruh, dan berusaha menjadikan hal yang buah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, salah satu daripada Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu 4 bulan Thalathatun Sardun, Wahidun Fardun, 3 berturut-turut dan 1 sendirian, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, serta yang satunya adalah bulan Rajab. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimahumullah, perlu diketahui bulan ini adalah bulan yang mulia, maka jangan sekali-kali fala tudrimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali kita mengotori waktu-waktu yang mulia ini dengan kelakuan buruk kita yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimahumullah, di dalam bulan yang mulia ini terkhusus ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah kurban, yang mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dinyatakan ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami. Tidak ada amalan yang lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari raya Idul Kurban, Idul Adha, melainkan daripada menyembelih hewan kurban. Innaha lata'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Nanti hewan kurban yang kita sembelih akan datang di hari kiamat beserta tanduk-tanduknya, beserta daripada bulu-bulunya, serta beserta daripada kuku-kukunya. Wa anna dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ard. Dan darah yang ditumpahkan di bumi ini sebelum darah itu menyentuh bumi ini, amal-amal ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatimu biha nafsan, maka berbaguslah oleh kalian hewan kurban kalian. Dari hadis ini, ma'asyiral hadirin rahimahumullah, perlu diketahui ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang ada di dalam bulan Dzulhijjah. Selain ibadah haji, selain zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi, ibadah kurban adalah ibadah sunnah muakkadah, ibadah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya. Kalau akikah itu adalah seumur hidup sekali, namun ibadah kurban setiap tahun sekali. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimahumullah, bagi siapa yang mempunyai keluasan rezeki, bagi siapa yang memiliki tabungan untuk melakukan ibadah kurban, jangan sampai orang yang tidak terlihat mampu ia dapat melaksanakan kurban, sedangkan orang yang memiliki kemampuan tidak bisa melakukan kurban. Na'udzubillah. Banyak daripada contoh-contoh yang telah kita lihat, mereka yang tidak mempunyai kemampuan biaya, tidak mempunyai keuangan yang banyak, namun mereka memiliki kemauan, mereka memiliki keinginan untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimahumullah, apabila kita tidak bisa atau belum bisa melaksanakan kurban di tahun ini, niatkan di dalam hati kita untuk kita bisa berkorban sebelum umur kita habis. Ma'asyiral hadirin rahimahumullah, ini adalah amalan mulia, amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tinggal, dan bahkan jangan sampai kita tidak pernah melakukannya seumur hidup sekali. Maka dari itu, mari sama-sama kita sisihkan uang-uang kita,
Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita mencari dunia? Untuk apa kita mengumpulkan dunia? Kalau bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apabila kita belum mampu, maka ketika kita memiliki uang yang tidak cukup, bisa kita hadiahkan kepada saudara kita, keluarga kita, atau sahabat kita yang ingin berkorban di tahun ini, supaya kita bisa ikut dalam korban mereka. Karena kita belum mampu dalam keuangan, namun jangan sampai luput niat kita, semangat kita untuk berkorban di tahun-tahun yang akan datang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberi kalian nikmat yang begitu banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Lanjutannya adalah maka dengan nikmat tersebut fashalli, salatlah kalian. Terkhusus adalah salat yang 5 waktu yang telah diwajibkan kepada kita semua. Wanhar, dan sembelihlah, berkorbanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui ma'asyiral hadirin rahimakumullah, agama kita adalah agama pengorbanan, yang mana semuanya adalah yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bisa kita bayangkan ibadah-ibadah yang sedang yang kita lakukan. Yang pertama adalah ibadah salat. Apa ibadah salat? Ibadah salat adalah cara kita mengorbankan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang asyik dengan dunia, kita sedang asyik dengan kerja, kita asyik dengan tidur. Namun ketika waktunya sudah salat subuh, kita wajib bangun. Kalau sudah waktunya salat zuhur, kita harus berhenti bekerja. Ketika sudah masuk salat asar, waktunya kita mampir untuk salat di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga salat-salat yang lain. Ini adalah bentuk pengorbanan kita dalam waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena mengorbankan waktu kita, maka kita tidak bisa melaksanakan salat. Begitu pula ibadah zakat, mengorbankan harta kita untuk mereka yang berhak menerimanya. Kalau bukan karena pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan keluar dari harta kita untuk mereka yang berhak daripada kaum fakir fuqara. Begitu juga ibadah puasa. Puasa kita korbankan energi, kekuatan kita, tenaga kita untuk menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ibadah haji, yaitu ibadah yang mengorbankan harta, tenaga, bahkan jiwa, nyawanya. Berapa banyak dari mereka yang berangkat haji, mereka tidak pulang kembali ke tanah air mereka. Inilah yang namanya pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka agama Islam, agama kita adalah agama pengorbanan. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tanamkan dalam diri kita semangat mengorbankan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita bisa untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa berkorban untuk sahabat, teman kita, orang tua kita, bagaimana kita berkorban kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Kalau hari nanti di Idul Adha kita menyembelih, menumpahkan darah hewan kurban kita untuk Allah Subhanahu wa taala, apakah kita siap esok hari kita tumpahkan darah kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, semangat pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rahasia ibadah Idul Qurban yang akan kita laksanakan nanti adalah semangat pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada darah dan daging hewan yang kita sembelih, melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
anjuran bagi mereka yang melaksanakan kurban tahun ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Azzimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati madayakum." Perbaguslah, perbesarlah hewan kurban kalian, karena sesungguhnya ia akan datang nanti di siratal mustaqim sebagai kendaraan kalian. Semakin bagus, semakin besar, maka semakin bagus dan besar pula kendaraan kita nanti di siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya serta hidayahnya, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita diberi rezeki, diberi daripada kemudahan untuk melaksanakan kurban di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usallimu ala sayyidina Mustafa sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم واذكركم يذكركم، ولا ذكر الله أكبر. الصلاة.